Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh sama-sama bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat kemurahan dan kebajikan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat kasih setianya yang selalu baru setiap pagi dalam hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat yang Kau sediakan bagi kami, untuk kami nikmati di sepanjang hari yang baru ini. Sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang sangat baik. Dan tidak ada yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya. Sebab di pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang bersyukur kepadamu, dengan hati yang memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, hidupku
yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru rendah menang terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru rendah menang terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Tersuci
sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Bapa Kau baik, Bapa Kau baik, Bapa Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah Kau, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Selamanya Kau baik, sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Haleluya,
Kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, Kau selamanya baik bagi kami. Tak pernah Kau biarkan kami, tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Sebab hanya di dalam-Mu ada damai sejahtera bagi kami. Sebab hanya di dalam-Mu ada sentosa bagi kami. Hanya di dalam-Mu ada kelegaan bagi kami. Biasa kami letih lesu dan berbeban berat, kami hanya lari kepadamu. Sebab hanya di dalam-Mu ada kelegaan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Amin. Di bawah kakinya Yesus ku senang.
hanya kepadamu kami dapat berlari dan kami mendapatkan kelegaan. Sebab Engkau sendiri Tuhan yang berfirman dan memberi undangan bagi kami. Dan kami percaya undangan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Allah juga tidak pernah berubah. Engkau yang berfirman, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kami tetap percaya firman-Mu itu ya dan amin, tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebab firman-Mu adalah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kekal. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, supaya ada kelegaan, ada kesentosaan, ada damai sejahtera, bahkan sukacita berlimpah di dalam segala keadaan yang kami alami. Karena sungguh rasa tenang kami hanya ada di dalam-Mu, bukan pada perkara-perkara dunia. Bapa, terima kasih buat kasih setia. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sertai kami, lindungi, jagai, dan berkati kami sampai pagi hari ini. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sebab kami tahu itulah yang terbaik bagi kami. Dan Engkau dimuliakan. Sebab untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Syukur buat pagi ini. Saya bacakan renungan kita ya. Diambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya.
Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya juga. Memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya. Saya agak bingung, ini terlalu dalam karena pengertian percaya bagi saya masih tidak seperti pengertian Pak Heri yang cuma berusaha percaya dan sungguh-sungguh percaya. Kalau pengertian aku percaya itu apa ya? Perlu proses, Pak. Jadi memang itu apa? Kasih karunia dari Allah ya. Tapi dalam perjalanannya saya melihat perlu proses. Seperti Abraham, dia percaya ketika Tuhan mengatakan keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Dia percaya. Dia percaya. Tapi dalam percayanya itu juga ada unsur usaha manusianya untuk menggenapinya. Yaitu ketika Sarah memberikan Hagar kepada Abraham. Memang susah ditolak itu, memang susah ditolak. Tapi aku melihat itu proses gitu loh, ada unsur Abraham percaya tapi dia berusaha sebagai manusia untuk menolong Tuhan, untuk menggenapi janji Tuhan gitu. Sampai titik dia sungguh-sungguh percaya sehingga bisa tidak ada keraguan pun untuk mempersembahkan Ishak. Nah, itu menurut aku, Pak. Seperti juga proses aku percaya gitu. Kalau aku percaya, maksudnya aku percaya Tuhan, dia sanggup memulihkan, menyembuhkan. Tapi dalam proses percaya itu ada masa di mana titik percaya itu bisa jatuh sampai 0. Memang percaya, tapi bisa jatuh. Maksudnya gini, contohnya gini, waktu dulu kan waktu masih proses Nathan, saya
Nathan pernah koma gitulah. Nathan pernah koma sampai berapa hari gitu. Lemah sudah tidak bisa apa-apa. Saya katakan saya percaya, tapi saya pasrah gitu. Apapun yang dilakukan orang lain gitu, saya terima aja. Saya tidak membantah. Paman-pamannya membawa apa? Membawa air untuk dia minum gitu. Saya tidak apa ya, saat itu pikirannya, kalau bisa sembuh terserahlah. Tapi saya percaya Tuhan, saat itu percaya, tapi percayanya di titik yang terendah gitu. Jadi kalau menurut saya itu percaya itu ada prosesnya. Sampai sekarang saya mengerti gitu. Oh, apapun yang terjadi Tuhan kasih yang terbaik. Pasrah. Serahkan sama Tuhan. Percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Nah, bagi aku percaya itu gitu, Pak. Ada prosesnya. Tidak seperti kata Pak Her, percaya tuh berusaha percaya atau sungguh-sungguh percaya. Nah, kalau menurut aku tuh gitu, Pak. Jadi agak-agak bingung aku mau menyampaikan. Gitu. Tapi terlepas dari itu semua, ya kasih karunia Allah untuk kita. Bukan karena perbuatan kita, Tuhan membenarkan kita. Bukan karena aku melakukan banyak kebaikan, aku banyak sedekah, aku banyak menolong orang atau apa. Itu diperhitungkan Tuhan, tidak. Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Itulah baiknya Tuhan kita. Terus apa lagi ya yang ingin aku sampaikan? Pokoknya intinya percaya itu proses lah, Pak. Aku serahkan Pak Heri lagi, Pak Heri jelasin dah. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Pagi hari ini kita memang bicara tentang satu kata, yaitu iman atau percaya. Nah, hal yang pertama yang harus kita mengerti supaya tidak jadi bingung, bahwa yang namanya percaya itu kan satu kata kerja, satu kesatuan yang memang utuh. Sama seperti kita makan, kita kan tidak sedang dalam proses menuju untuk bisa makan, tapi kita ini belajar untuk terus makan. Artinya begini Bapak Ibu, mungkin yang lebih tepat yang proses yang dimaksud oleh Ibu Ros itu bukan dari tidak percaya terus sedikit-sedikit demi sedikit sampai puncaknya kita jadi percaya. Enggak seperti itu. Percaya itu satu kata kerja yang utuh, sama seperti sabar. Kita bukan berusaha untuk sabar, tapi kita belajar terus untuk sabar. Nah, sama percaya. Kita bukan berusaha untuk percaya, tapi kita belajar untuk terus percaya. Nah, jadi hal yang pertama yang harus kita pahami itu adalah bahwa percaya itu adalah satu kata kerja utuh. Nah, artinya seperti ini. Seperti Abraham. Abraham dalam hidupnya selalu berusaha untuk tetap percaya, walaupun terkadang Abraham bisa nggak percaya. Contohnya begini Bapak Ibu, waktu pertama kali Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan sanak keluarganya, lalu Abraham percaya. Abraham bukan berusaha untuk percaya, itu bukan titik nol sampai Abraham puncaknya nanti di Kejadian pasal 22. Enggak seperti itu. Jadi pada waktu itu Abraham percaya. Nah, apa bukti tindakan Abraham percaya? Dia keluar, tinggalkan sanak keluarganya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, Tuhan berfirman lagi bahwa Abraham akan diberi seorang anak. Abraham belajar untuk percaya pada waktu itu. Dia percaya bahwa dia akan diberi anak. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya
Abram nggak tahan. Karena sebagai manusia, itu tadi, akhirnya dia nggak bisa menolak yang enak, kata Ibu Ros tadi. Ketika Sarah imannya, rasa percayanya sudah mulai lemah. Karena ditunggu dari usia Abram 75 dapat janji itu, ditunggu sampai usia 85 kok nggak ada lahir-lahir nih, udah semakin tua nih. Hingga akhirnya Sarah mulai mendorong Abram untuk mengambil Hagar menjadi wanita yang bisa melahirkan anak bagi Abram. Dan logika Abram juga berpikir, oh ya sudah, mungkin ini kan cara Tuhan. Nah, inilah bahayanya asumsi kita ngatur Tuhan. Janji Tuhan jelas akan memberikan anak. Dan jelas dari Sarai, istrinya. Tapi di titik itu, Abraham gagal dalam tanda kutip dalam hal percaya. Sehingga kemudian pada akhirnya menjelang umur 100, Allah kembali meneguhkan janjinya, dan saat itu Abram percaya. Bukan berusaha percaya lagi, Abram percaya. Nah, apa bukti Abram percaya pada waktu itu? Dia mau mengganti nama dari Abram menjadi Abraham. Pada waktu itu, Ishak belum lahir. Nah, kenapa saya katakan mengganti nama dari Abram kepada Abraham itu berupa tindakan percaya, tindakan iman. Karena kata Abraham itu artinya bapa banyak bangsa. Kan sesuatu yang konyol, yang lucu, kalau orang tanya, namamu siapa? Abraham. Kamu punya anak? Enggak. Nah, kan konyol Bapak Ibu. Tentu dalam konteks anak dari Sarai yang dimaksud. Karena jelas firman Tuhan katakan, dari Ishaklah, dari Sarailah keturunanmu yang akan diperhitungkan. Tapi saat itu, detik itu, Abraham percaya. Dia bukan berusaha percaya, dia percaya. Dan bukti percaya itu adalah perbuatan. Makanya beberapa waktu yang lalu kan kita jelas katakan iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Karena sekali lagi iman itu, percaya itu satu kata kerja utuh. Bukan sebuah proses untuk kita jadi percaya. Nah, mungkin yang bisa saya pahami maksud Ibu Ros tadi, proses untuk menjadi percaya itu adalah kita mau terus belajar untuk percaya di setiap saat dalam hidup kita. Walaupun terkadang mungkin di satu titik tertentu kita bisa ragu-ragu. Tapi harusnya kita terus belajar untuk tetap percaya. Sama satu titik kita bisa malas makan. Tapi kita harus tetap belajar untuk tetap makan. Kalau mau hidup. Karena itu kan satu kesatuan utuh. Nah, bukti berikutnya. Waktu setelah Ishak mulai beranjak remaja, dan Allah kembali berfirman, Abraham, serahkanlah anakmu Ishak di Gunung Moria. Nah, Abraham percaya. Dan Abraham membuktikan percayanya, menyerahkan, membawa Ishak ke Gunung Moria untuk disembelih. Karena ada satu ayat, kalau nanti kita baca di Kejadian pasal 22, karena Abraham percaya Allah yang dia sembah itu Allah Yehova Jireh. Dia yang Allah yang akan menyediakan. Bahkan ketika dia ditanya Ishak itu, dia berkata seperti itu. Dan dia juga punya perkataan iman kepada bujangnya waktu itu. Dia ngomong, kau tunggu di sini, nanti kami itu artinya dia dan Ishak akan kembali kepadanya. Dia percaya, walaupun caranya dia nggak tahu, tapi dia percaya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan bingung antara kata percaya dan berusaha percaya.
Karena itu dua hal yang benar-benar berbeda, Bapak Ibu. Orang yang percaya itu seperti saya katakan, yaitu menyerahkan sepenuhnya cara dan keputusan kepada Tuhan. Nah, itu percaya. Kita mau terus belajar untuk tetap percaya. Artinya dalam situasi kondisi apapun, harusnya kita tetap percaya. Nah, kita mau belajar itu. Nah, tapi berusaha percaya itu adalah hal yang berbeda. Berusaha untuk percaya itu dalam tanda kutip kayaknya ada coba-coba. Dan lebih ekstrim lagi seperti saya katakan, orang yang berusaha percaya itu sebenarnya mengatur cara dan keputusannya itu sesuai dengan apa yang dia mau. Sehingga ketika apa yang dia minta, cara dan keputusannya nggak sesuai dengan yang dia mau, ya sudah, dia akan bersungut-sungut, dia akan marah, dia akan kecewa. Nah, jadi saya berharap penjelasan ini bisa lebih membuat Bapak Ibu sedikit lebih paham, tapi nggak apa-apa, terus belajar. Jadi yang pertama yang saya katakan tadi, kata percaya itu satu kata kerja utuh. Jadi kita nggak perlu yang namanya proses. Sekali lagi, percaya itu kan definisinya jelas. Percaya kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya keputusan dan cara kepada Allah, berserah penuh. Nah, itulah percaya. Yang perlu kita lakukan adalah terus untuk percaya di setiap momen hidup kita. Walaupun terkadang bisa seperti Abraham tadi, Bapak Ibu. Waktu dipanggil keluar Ur Kasdim, dia percaya dan dia bertindak, dia berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang keluar, dia keluar langsung. Percaya. Itu nggak berusaha itu Bapak Ibu. Itu karena prosesnya panjang kan. Bukan hari ini dia percaya terus langsung anaknya lahir. Enggak, itu prosesnya puluhan tahun. Jadi dia berjalan. Terus waktu kemudian Tuhan berfirman, aku akan memberikan anak dari Sarai. Wah, dia percaya saat itu. Tapi dengan berjalannya waktu 10 tahun kemudian, dia goyah imannya. Apakah prosesnya naik turun iman Abraham? Enggak. Jadi sekali lagi saya katakan, percaya itu satu tindakan iman, bukti, detik itu. Makanya selalu saya suka seperti Daud. Hari ini juga, nah saat ini juga, nah seperti itu. Kemudian yang saya katakan tadi, akhirnya ketika Allah meneguhkan lagi janjinya, Abraham percaya. Buktinya apa? Dia percaya saat itu mengganti namanya. Yang berikutnya saya katakan tadi, waktu Allah menyuruh menyerahkan Ishak. Jadi sekali lagi, nggak usah bingung. Yang perlu kita lakukan adalah terus percaya. Bukan berusaha untuk percaya. Proses dalam hidup kita itu adalah terus-menerus untuk percaya. Nah, secara khusus pagi hari ini dikatakan bahwa Abraham itu dianggap benar karena percayanya tadi. Nah, begitu juga dengan kita. Kasih karunia Tuhan kita terima itu dengan percaya. Bukan dengan berusaha percaya. Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang 2000 tahun yang lalu datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita, menghapus dosa kita, menebus hidup kita. Kita percaya, saat itulah kita terima iman. Nah, tapi kalau berusaha untuk percaya kan gini, oh iyalah Pak ya, aku coba renung-renungkan, aku coba pikirlah, apakah memang seperti itu ya Tuhan turun ke dalam dunia. Nah, itu baru berusaha percaya. Ya nggak apa-apa kalau Bapak Ibu nginjilin orang masih berusaha untuk menalar, untuk memahami Injil. Nah, itu dia sedang berusaha untuk percaya. Sampai pada akhirnya dia mengerti, oh iya, benar, aku mau percaya, walaupun aku nggak lihat, bahwa memang 2000 tahun yang lalu Allah turun ke dalam dunia, mati di kayu salib, di dalam pribadi Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya. Hari ini aku mengaku di mulut, percaya di hati. Aku proklamirkan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
yang mati menghapus dosaku, menebus hidupku, yang kemudian bangkit hari ketiga dan naik ke surga. Aku percaya itu, titik. Nah, jadi seperti itu. Makanya ayat-ayat ini membandingkan antara Abraham, Daud, dan kita. Jadi saya berdoa, saya berharap tidak ada di antara kita masih berusaha untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Masih berusaha percaya bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu sudah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, mencurahkan darah, menghapus dosa kita, menebus hidup kita. Kita masih berusaha percaya. Enggak, saya berdoa enggak ada lagi di antara kita yang masih berusaha untuk mempercayai hal itu. Tapi Bapak Ibu benar-benar mempercayai hal itu. Oke, jadi mungkin saya berharap pemahaman apa penyampaian yang saya sampaikan tadi membuat Bapak Ibu nggak bingung lagi antara percaya dan berusaha percaya. Karena itu memang dua hal yang berbeda. Karena percaya itu kan utuh. Oke, silakan Ibu Mirianti mau tambahin. Ya, terima kasih. Saya dapatnya untuk kehidupan kami pribadi ya, dari ayat 21. Jadi kan firman ini dulu untuk Abraham, sekarang untuk kita juga. Ayat ini mengatakan begini, ayat 21 dari Roma 4, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bapak Ibu, Allah mempunyai janji kepada kita orang per orang sesuai kondisi kita masing-masing pada saat ini. Nah, kami ini saat ini kan saya sakit, suami saya sakit. Sebenarnya ya karena usia lah ya. Kadang orang merasa itu kan usia proses tua gitu ya. Ya, Bapak Ibu, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Suatu saat suami saya itu, waktu kami berdoa dan sharing, dia ingat Tuhan pernah malam hari dia berdoa sendiri itu dia baca Mazmur 103 ayat 3. Sebenarnya 1 sampai 5. Tapi dia lupa ayat berapa ya. Gitu. Setelah saya baca ayat 3 itu bunyinya begini. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Itu 1. Kemudian yang sampai 5, dia bilang sampai 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Waktu itu saya bilang begini, amin. Saya bilang gitu, kita harus yakin, kita harus tetap meyakini, percaya apa yang Tuhan janjikan. Bahkan tadi saya tanya, saya lupa lagi, Mazmur berapa waktu itu? Dia bilang 103. Ya itu yang saya dapat Bapak Ibu. Saya akan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan kepada kami. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Amin. Amin. Nah, jadi seperti apa Ibu Mirianti katakan contoh supaya lebih jelas lagi ya. Kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang dijanjikan. Untuk konteks dalam kasus Pak Siregar, Ibu Mirianti, dan juga nanti saya kasih contoh tentang cece saya, Ibu Junial Megawati. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu bisa menyembuhkan. Kita percaya. Tapi sekali lagi prinsip orang percaya itu menyerahkan keputusan dan caranya kepada Tuhan. Bukan kita yang atur. Contoh kasus cece saya harus melalui kemo.
Ya kami percaya bahwa itu cara Tuhan untuk menyembuhkan Ibu Junia, cece saya. Tapi kalau orang yang berusaha untuk percaya kan gini, oh kami percaya karena kami dengar kesaksian terjadi mujizat. Nah itu mulai ngatur Tuhan namanya. Padahal orang-orang di sekeliling sudah meneguhkan. Waktu awal-awal cicit saya mau ambil keputusan kemo, saya juga telepon. Mereka juga pengennya kan mujizat. Dalam nama Yesus tumpang tangan, zep, sehat, sembuh. Akhirnya mereka awalnya mulai cari second opinion. Dan tetap keputusan medis, kemo. Saya teguhkan, kita percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Karena kita percaya Tuhan kita maha kuasa. Tapi ingat, keputusan dan caranya itu serahkan kepada Tuhan. Itu orang percaya. Dan itu yang membuat kita nggak akan pernah kecewa. Kalaupun akhirnya Tuhan beri keputusan, enggak. Sampai umur hidupmu berakhir nanti kamu dalam tetap kondisi sakit. Ya aku tetap percaya kok Tuhan bisa sembuhkan. Tapi keputusan Tuhan kan aku harus sakit. Seperti saya pernah cerita tentang Ibu Kori yang di buku teologi Cat and Dog. Karena ujungnya kan hidup kita ini harus memuliakan Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang sebenarnya bukan percaya, sekali lagi, berusaha percaya. Buktinya apa? Sekali lagi berusaha percaya itu mengatur cara dan keputusan Tuhan. Memaksa Tuhan mengikuti apa yang dia mau. Minta nggak salah, sekali lagi. Minta nggak salah. Tapi sebagai orang yang percaya, bagian kita itu hanya percaya bahwa Allah sanggup. Cara dan keputusannya itu izinkan Tuhan. Karena kalau enggak, terbukti kita ini percaya atau nggak percaya, waktu akhirnya apa yang kita minta itu Tuhan nggak beri, kita mulai kecewa. Kita mulai bersungut-sungut. Nah, itu contoh kasus. Sama seperti Pak Siregar. Kita percaya, kita berdoa, Pak Siregar, kita berdoa karena kita percaya kepada Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tapi proses dan caranya harus lewat tindakan medis, yaitu atas seizin dan cara Tuhan. Jadi tidak serta-merta seperti apa yang kita mau, seperti itu. Nah, mungkin contoh ini bisa lebih memperjelas kasus-kasus yang lain. Mungkin Bapak Ibu juga sebenarnya sering ngalami. Makanya ingat tadi saya katakan, percaya dan berusaha percaya itu dua hal yang berbeda, karena definisinya jelas berbeda. Tapi kalau untuk belajar terus percaya, nah itu yang harus kita lakukan memang. Nah makanya bagaimana supaya kita bisa terus percaya, karena orang benar akan hidup oleh iman. Beberapa waktu yang lalu saya sudah kasih tahu gimana caranya supaya kita terus beriman, terus percaya. Ya, iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau setiap hari kita adalah orang yang suka saat teduh, 4M, Coram Deo, kita dengar firman setiap hari, maka saya percaya iman kita, percaya kita akan terjaga terus. Nah, masalahnya kan banyak orang Kristen baca Alkitab, kagak. Dengerin khotbah seminggu sekali. Itu pun kadang nggak fokus. Gimana dia bisa tetap percaya? Makanya percayanya timbul tenggelam, dan banyaklah tenggelamnya daripada timbulnya Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur melalui Coram Deo, ya setiap hari kita dengar firman, dan biarlah setiap hari firman yang diurapin itu meneguhkan iman kita, supaya setiap hari kita tetap percaya. Selalu belajar untuk percaya. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, saat aku tak melihat jalanmu, aku tetap percaya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada Pak Joni. Ya, pagi semua. Kita tak ada yang tambahkan, kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Yosia. Oke, makasih. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh disaringkan oleh Ibu Ros. Bapak ajari kami untuk terus belajar percaya dengan pergumulan hidup kami ya Bapak.
Kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang sudah sungguh-sungguh mati untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Kau juga Tuhan yang selalu menyertai kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami tahu Bapa bahwa setiap masalah yang kami alami itu mengajar kami sebagai ujian untuk terus belajar percaya. Kami juga berdoa untuk Ibu Ros yang terus bergumul untuk Jonathan ya Bapa. Kami mau belajar terus seperti Abraham, sekalipun hal-hal yang tidak mungkin, tetapi Tuhan berkehendak. Kami percaya bahwa kehendak Tuhan boleh nyata di dalam hidup kami, melalui janji-janji-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa pagi hari ini khusus untuk Bapak Siregar yang mengalami gangguan kesehatan dalam bagian perutnya ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada rencana untuk melakukan uji melalui CT scan, kami berdoa Tuhan Yesus yang boleh memulihkan, Tuhan yang boleh menjamahnya ya Bapa. Apapun hasilnya ya Bapa, kami percaya. Seperti Abraham juga percaya, kami juga percaya bahwa Tuhan yang sama akan menyertai, akan memulihkan dan menjamahnya ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Mirianti, supaya Tuhan tetap teguhkan, Tuhan tetap pelihara keluarganya ya Bapa, agar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan nyata di dalam hidupnya ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Alien yang mengalami gangguan di kakinya ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan boleh menjamah sakit penyakitnya. Kalau ada rencana untuk melalui pengobatan, kami percaya bahwa segala sesuatunya atas izin Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga keluarga Ibu Alien, Tuhan yang boleh menjaga dan menyertainya. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya ada penyertaan terhadap pemimpin negara kami, baik presiden, gubernur, bupati, sampai juga aparat yang paling rendah Bapa. Kami tahu bahwa bangsa kami ini sedang bergumul di dalam masa-masa ada peperangan, ada terjadi banyak goncangan-goncangan ekonomi, ada kelangkaan bahan baku, ada kenaikan, bahkan kami tahu ada sedikit terjadi inflasi ya Bapak. Tapi kami percaya bahwa anak-anak Tuhan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya kepada rencana dan janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan dan meninggalkan kami anak-anak-Mu. Baik dalam segala pergumulan, baik dalam segala masalah ekonomi, maupun ada resesi di dalam negara kami, maupun inflasi. Tapi kami percaya bahwa pemerintah kami, Tuhan yang boleh menyertai. Ada kasih karunia Tuhan yang boleh menyertai kami ya Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu menyertai kami semua Tuhan. Pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati dan menyertai kami semua yang ikut Korinbia pagi hari ini. Berkat-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.